Cerita gosip yang sangat liar pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat di masa Rasulullah SAW, yang difitnah justru Aisyah. Aisyah itu sudah berzina. Dia Aisyah difitnah sudah berzina. Aisyah difitnah sudah berzina. Dan berita itu menyebar kemana-mana. Hanya gara-gara waktu itu Siti Aisyah ketika dalam sebuah perjalanan pulang dari perang, beliau ketinggalan dan dibawa naik kudanya penyapu bersih pasukan. Suka ada satu orang penyapu bersih pasukan. Kalau ada yang jatuh, kalau ada yang sakit, dia ketinggalan. Nah itu suka ada yang diturunkan. Dilihat sama orang munafik, oh Aisyah cuma berdua dengan orang itu. Dituntutnya pula begitu romantis, dia di atas kuda yang laki-lakinya menurut membawa kuda itu. Wah, dia sudah bersihkan. Lalu menyebar dengan begitu cepat. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah beliau lalu datang kepada masyarakat, tidak mungkin istri saya berzina? Tidak. Rasulullah hanya diam membisu, tidak menanya kepada Siti Aisyah, tidak meminta apapun dari Siti Aisyah, didiamkan saja. Karena Rasulullah minta konfirmasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma berdoa, cuma meminta, ya Allah, ini sebenarnya apa yang berita besar seperti ini sampai difitnah? Baru mereda fitnah itu setelah ada seorang sahabat yang menjawab istrinya dengan begitu jitu jawaban yang sangat kuat. Ketika seorang istri bertanya padanya, oh Baba, kamu sudah tahu berita yang sekarang terjadi apa? Katanya Siti Aisyah berzina. Sebentar, kalau saya ada berita bahwa kamu yang berzina sebagai istri saya ini sahabat Rasul, lalu ada berita di tengah masyarakat bahwa kamu sebagai istri saya berzina, kamu percaya kan? Ya enggak dong, masa saya istri kamu berzina? Gak mungkin dong. Kalau kamu istri saya saja tidak mungkin berzina, apalagi istri Rasul. Apalagi istri Rasul, tidak mungkin dia berzina. Kamu saja tidak percaya sebagai istri saya, apalagi Siti Aisyah sebagai istri Rasul. Itu juga menyebar jawaban yang sangat seperti itu menyebar di tengah masyarakat. Maka mendadak isu dan turunlah wahyu ini, surat An-Nur ayat 11, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya yang menyebarkan fitnah itu adalah saudara kamu sendiri, merupakan bagian daripada keluarga kamu sendiri. Dan setelah diteliti dan diperiksa, ternyata yang menyebarkannya adalah saudaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, di Indonesia informasi sangat gampang kita dapatkan, dan ini menjadi sebuah ancaman yang sangat besar, terutama bagi orang-orang awam seperti kita, terutama yang akidah di antara kita ini sangat lemah, ilmu-ilmu agama di antara kita ini sangat lemah. Kita tidak pernah mengajarkan, kita tidak pernah menemukan Islam dari apa yang kita baca, kebanyakan apa yang kita dengar. Syahadat kita pun bukanlah syahadat Umar yang begitu kuat untuk menolak sebuah kebatilan. Syahadat kita adalah syahadat orang tua kita. Kita tidak pernah memahami bahkan makna syahadat itu sendiri. Kalau kita ditanyakan kandungan apa yang terkandung dalam syahadat, kita juga tidak tahu. Kita cuma tahu arti syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saya kita pahami. Dengan kerendahan ilmu kita, dengan kekurangan ilmu kita, dan dibandingkan dengan semangat agama bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, wajah-wajah kayak begini orang-orang yang semangat agamanya tinggi, wajah-wajah kayak begini orang-orang soleh